Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami mau mengadakan satu ibadah untuk proyek tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Ewnika Oktavia Koal dan rekan saya. Nama saya Satra Karmasantyo. Saya Agnes Prisdianti. Saya Graselda Silvanian Dekan. Saya Arsenio Putra Madeten. Shalom, selamat sore. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada. Wah, ada sukacita hari ini? Ada. Puji Tuhan. Puji dan syukur kita bisa ada di tempat ini untuk sama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya mengundang untuk semua untuk bangun berdiri. Mari kita naikkan puji dan bersyukur Bapak. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena telah membimbing kami untuk memulai ibadah pada kali ini. Berkatilah kami agar ibadah pada hari ini dapat berjalan lancar. Pimpinlah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sekian doa kami, ya Tuhan, amin. Silakan duduk. Dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, saya mengundang teman-teman untuk mari kita akan satu pujian di dalam ada.
Oke, di sini terima kasih sebelumnya telah mengizinkan saya untuk memberi sedikit renungan. Sini saya memberi judul Roh Kudus menolong agar orang percaya hidup berkemenangan. Sini saya mengangkat tema Roh Kudus karena akhir-akhir ini kita merayakan Hari Pantekosta. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang berkemenangan. Orang berkemenangan itu bukan berarti orang yang hidup tanpa masalah ataupun orang yang tidak memiliki tantangan dalam kehidupan mereka. Tetapi adalah orang yang mampu mengalahkan setiap tantangan dan masalah yang ada di setiap kehidupan mereka. Manusia kan pasti punya masalah ya. Tantangan itu tuh biasa banget. Jadi kita harus mampu mengalahkan setiap tantangan ada dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjadi orang yang berkemenangan. Next. Tuhan tahu saat mengalami pergumulan, Tuhan tuh tahu batasan kita. Tapi sebelum itu kita juga harus menyadari bahwa manusia itu terbatas. Kita tidak boleh menyombongkan diri ketika kita mampu mengatasi masalah itu, karena sebenarnya itu juga atas bantuan Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan pergumulan atau setiap masalah datang dalam kehidupan kita tuh bukan secara cuma-cuma, tapi agar kita itu dapat hidup untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi, dapat hidup menjadi orang yang lebih kuat lagi, dan bisa segambar dan serupa dengan Allah. Saya mau baca ayatnya, kita bareng-bareng ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Jadi Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi masalah pastinya, dan dia memberikan sosok penolong dalam kehidupan kita, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus ini tuh hadir kepada kita sebagai penolong, yaitu sebagai penasihat, sebagai penghibur, pembela, sahabat, pembimbing, dan bahkan memberikan dan membangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu pasti berjalan di sisi kita, di dalam diri kita, untuk kita bisa melewati tantangan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tuh tidak mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Contohnya nih, kalau di film-film itu kan biasanya kalau kita berbuat sesuatu yang salah gitu, terus sih ada iblis sama malaikatnya gitu kan. Terus yang iblisnya bilang kayak, nggak usah minta maaf lah, nggak usah tanggung jawab lah, atau yang apa gitu. Tapi yang malaikatnya bilang, ya kamu harus tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab atas perbuatan yang kamu lakukan. Terkadang Roh Kudus itu kayak malaikat itu, kita diingatkan melalui suara-suara itu, tapi kalau kita mungkin kebiasaan buat buruk, kita nggak mendengarkan itu, jadi kayak kita nggak nganggap Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya Roh Kudus ada kok, tinggal kita mengaktifkannya dalam kehidupan kita supaya Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Next. Jadi di sini saya mengambil tokoh Daniel. Pada ayat Daniel pasal 4 ayat 8 sampai 9, Daniel 5 ayat 11, 12 dan 14 dijelaskan bahwa tokoh Daniel ini penuh dengan roh. Dan oleh karena roh itu ia menjadi orang yang berhikmat, orang yang dapat menafsirkan mimpi raja, orang yang cerdas, dan orang yang luar biasa dalam segala hal. Jadi di sini saya juga menuliskan bahwa orang yang benar tidak selalu mengalami hal yang baik, tetapi orang yang benar akan dibela saat diperlakukan tidak baik. Seperti tokoh Daniel tadi, juga kita bisa melihat bahwa Daniel juga sempat difitnah, sempat masuk dalam gua bersama dengan singa, tapi dia baik-baik aja. Jadi ini juga menginspirasi kita, kalaupun kita mendapatkan masalah, jangan takut karena Tuhan akan selalu membela kita. Jadi kesimpulannya, hidup kita tidak akan mengalami kemenangan tanpa Roh Kudus. Maka dari itu, mari buka hati kita untuk Roh Kudus dapat bekerja di dalam kehidupan kita, dan aktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita
untuk dapat berproses agar kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang sesuai dengan firman Tuhan, orang yang bisa serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekian dari saya, selebihnya saya akan berdoa ya. Wah, sungguh indah ya firman yang diperkenalkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya kita dapat melibatkan Roh Kudus dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Kita akan pujian bernyanyi haleluya. Bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan satu ibadah yang boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati serangkaian ibadah kami, kiranya setiap kami boleh diberkati dan pulang boleh membawa berkat-Mu Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur dan mengalaskan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.